Pemirsa, sejumlah saksi sudah dihadirkan dalam sidang kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Bahkan sejumlah saksi dicecar pertanyaan oleh hakim mengenai peran mereka dalam kasus pembunuhan berencana ini. Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Pidana UNSUD. Selamat siang, Prof. Hipnu. Sehat-sehat, Mas. Ya. Baik, salam sehat. Prof. Hipnu, sejauh ini bagaimana Anda melihat jalannya persidangan terkait dengan pembunuhan berencana Yosua Huta Barat? Apalagi hakim kerap mencecar para saksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam begitu. Prof. Hipnu, bagaimana tanggapan Anda? Ya, terima kasih terhadap pembunuhan Joshua. Tampaknya ada yang perlu didalami dari keterangan-keterangan saksi kemarin, dan kalau nggak salah surat dakwaan yang pernah disampaikan oleh Metro. Terkait satu pertama adalah kesaksian S, ya Susi. Ini rupanya perlu didalami karena pertanyaan jawabannya itu melompat-lompat kan itu, sehingga sampai kemarin hakim memberikan suatu peringatan kalau sampai tidak fair lagi, tidak objektif, ya diancam dengan sumpah palsu kan begitu kan. Karena dalam suatu pembuktian itu sering kita sampaikan beyond a reasonable doubt. Artinya bahwa suatu keterangan itu memang harus diberikan dalam keadaan objektif, dalam keadaan suatu yang nyata, dalam suatu keadaan yang dapat diterima kan itu. Nah, kemarin akhirnya dicabut kembali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan K. K ini rupanya juga kalau kita lihat dengan tangisan Ibu Joshua yang begitu mendalam, tampaknya walaupun keterangan korban itu kan memang dikatakan saksi sekunder. Saksi sekunder itu adalah bisa dikatakan testimonio de auditum, saksi yang mendengar. Tapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi walaupun mendengar, ketika ada suatu korelasi bukti itu juga mempunyai kekuatan pembuktian. Nah, yang ditanyakan itu juga mencecar adalah terkait dengan K. Sejauh mana K ini ada suatu sifat yang lebih. Itu lebih itu artinya kedekatan. Yang kita jadi permasalahan K itu rupanya dalam surat dakwaan sampaikan itu perintahnya itu juga dari K, bukan ideal dari P untuk melakukan suatu laporan ada suatu motif, walaupun motif masih abu-abu loh Mas ya, motif sehingga terjadi sampai Komjen FS itu melakukan suatu tindakan. Itu juga ternyata tidak terlepas dari bujukan K kepada P untuk melapor kepada MS. Nah, disinilah menjadi puzzle-nya itu kelihatannya agak berubah kan itu loh. Peran yang ditimbulkan dalam suatu pembunuhan berencana itu. Mana yang paling dominan? Mana yang mungkin memberikan suatu masukan atau bisikan atau kalau orang Jawa komporan gitu ya. Sehingga menjadikan bahwa kasus ini kok sampai suatu pembunuhan berencana dengan senjata lagi kan itu loh. Itu Mas, kan menurut saya seperti itu yang menarik ke sekarang ini. Oke, baik. Terkait dengan sejumlah kesaksian yang disampaikan oleh Susi begitu, ART dari Verdi Sambo ini, bahkan kan kalau kita lihat persidangannya hakim berkali-kali menuding Susi itu berbohong. Apakah ini bisa ditindaklanjuti ke pasal 242 ayat 2 terkait dengan berbohong di persidangan, ancamannya pidana penjara paling lama 9 tahun. Itu seperti apa tindak lanjutnya? Ya, memang ini menarik, suatu dikatakan bohong, suatu dikatakan palsu itu kalau memang yang bersangkutan keterangan yang diberikan itu bersikukuh terhadap berita dengan berita acara kemarin. Jadi inilah makanya kesaksian itu dihadirkan dalam hari adalah sebagai bentuk klarifikasi terhadap berita acara pemeriksaan yang sudah dilakukan. Kemudian begitu ada berbeda, oke, sah, maka yang pakai yang mana? Ketika ada suatu perbedaan antara berita acara pemeriksaan dan pernyataan di sidang, hakim akan melihat, bukan menilai sah dan tidaknya, akan melihat yang betul itu yang mana. Ya, yang betul juga di persidangan karena disampaikan di persidangan gitu. Tapi pertanyaannya, kalau sampai diklarifikasi
dengan saksi yang lain. Nah, kok masih tetap bersikukuh dengan pernyataannya dan sudah diingatkan sumpah palsu, itulah tadi Mas, betul bisa dimasukkan sebagai bentuk sumpah palsu karena bersikukuh terhadap pendapatnya yang tidak berdasarkan suatu fakta. Ingat di dalam pasal 185 ayat 1 huruf G ya 5 bahwa kondisi pertanyaan keterangan tersangka termasuk cara hidup, termasuk cara suatu komunikasi, cara berpikir itu juga mempengaruhi adanya suatu bahwa fakta yang disampaikan betul atau tidak. Disinilah tadi saya katakan bahwa dalam menilai suatu keterangan itu betul-betul ada sesuatu yang objektif berdasarkan fakta yang bisa masuk logika. Itu Mas, beyond a reasonable doubt. Itu kalau kita bicara asas pembuktian di persidangan itu. Artinya Prof. Hipnu ada potensi ya bahwa ada potensi untuk munculnya tersangka baru kalau kita bicara terkait dengan seorang saksi yang juga bisa menjadi tersangka, peluangnya itu ada ya Prof. Hipnu? Ya kalau kemarin kan sudah ditarik Mas, sudah ditarik, jadi tidak terjadi. Sudah tidak mengakui bahwa pernyataan itu salah, kan itu ditarik, ini selesai. Memang dalam suatu persidangan itu majelis juga ada cara-cara memberikan suatu pertanyaan yang betul-betul harus betul-betul memang membumi ya. Kita ingat Mas, jadi seseorang dihadirkan sidang itu bukan yang mudah. Bagaimana kondisi mentalnya, kondisi latar belakangnya, di hadapan para majelis yang dengan pakai jubah, di hadapan penasihat hukum, penuntut umum yang kemudian dilihat orang. Ini memang memerlukan suatu butuh ya untuk bisa mengeliminasi sifat groginya juga bisa jadi. Makanya ini suatu yang wajar. Mudah-mudahan kedepannya akan terus menjadikan suatu yang tidak memberatkan, tidak menjadikan suatu yang perdebatan. Karena apa? Dalam dunia kesaksian, Pak, kalau kita bicara keterangan, Undang-Undang Perlindungan Saksi, yang kalau kita lihat Undang-Undang Perlindungan Saksi tahun 2006, kalau nggak salah, mungkin koreksi ya, itu memang pernyataan saksi di dalam persidangan itu dilindungi undang-undang. Kemudian, diperbaiki yang terbaru, pernyataan saksi itu dilindungi undang-undang sepanjang beritikat baik. Nah, inilah yang juga harus diterjemahkan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini semua beritikat baik ya. Karena ini kan dalam rangka suatu pembunuhan ya. Jadi suatu yang harus betul-betul objektif. Lain memang kalau case-nya itu case bersifat politik, ini yang agak sulit Mas. Jadi motif-motif yang lain itu kadang-kadang menimbulkan pertanyaan. Inilah yang membedakan keterangan saksi yang dulu itu dilindungi undang ya, all out undang-undang, sekarang beritikat baik, dan itu berlaku tidak hanya terkait tindak pidana terkait politik, korupsi, tapi juga tindak pidana umum lain yang harus hati-hati kepada seorang penegak hukum dalam arti penuntut umum untuk memberikan jawaban yang betul-betul bisa dipahami. Oke, Prof. Hipnu, bagaimana menerjemahkan itikat baik kalau kita berbicara terkait dengan persidangan yang dijalani oleh saksi Susi kemarin? Dia berkali-kali dituding oleh hakim bahwa ia berbohong, namun itu sudah ditarik. Apakah semudah itu Prof. Hipnu untuk menarik kata-katanya dalam persidangan ketika sudah dianggap berbohong oleh hakim? Ya, itikat baik memang tafsirnya luas. Terutama itikat baik inilah itikat baik terhadap pihak yang dirugikan. Tapi kemarin pernyataan tidak sejauh itu. Jadi ada suatu pernyataan jelas yang kemudian tanda petik ada sedikit nuansa berbohong, kemudian ditarik lagi. Itikat baik ini memang subjektif sekali Mas, subjektif sekali. Karena apa? Yang menyangkut perasaan korban, menyangkut perasaan saksi yang lain, kan gitulah. Atau mungkin menyangkut perasaan terdakwa, kan bisa juga. Jadi ini saya kira suatu yang betul karena di era kebebasan sekarang ini juga harusnya menjadikan kesaksian itu ya bebas yang terbatas. Artinya batas-batas norma, batas-batas kemampuan, batas-batas organisasi juga harus menjadikan suatu perhatian. Sehingga tidak sampai adanya suatu kesaksian yang betul-betul vulgar kan gitu. Apalagi kalau sudah tanda petik menyudutkan seseorang yang harus mungkin tanda petik, harus pakai dugaan atau mungkin dengan catatan dan sebagainya. Ini yang saya kira menjadikan perhatian karena
kita kan dalam situasi masyarakat yang beretika. Jadi tanda petik, kode, FS dan sebagainya itu saya kira sebagai simbol-simbol yang menjadikan sudah beretika dengan baik. Baik.